match yang kali ini tanpa perlu berlama-lama Survivors. Kita akan langsung naik menuju ke pesawat dan juga mempersiapkan para player kita untuk mulai menuju ke map Dexterra. Wah gokil ya. Bayu Kodong benar-benar menjadi ini ya, menjadi Lebih influence ke para caster. Lebih ke mantan Danton saya ya, kayaknya dulu pas upacara Senin pagi. Oke, kita akan langsung aja masuk menuju ke dalam game saat ini untuk menuju ke Dexterra yang dimana Intellect Center seperti biasa akan diisi oleh sang palu petir saat ini yaitu adalah Torat. Namun Toratnya agak berbeda Baby Moon karena mereka mengirim duanya di sekitaran bawah dari Intellect Center agar mereka bisa mengkontrol siapa aja yang kira-kira masuk ke wilayah mereka. Iya, menjadi CCTV itu penting apalagi informasinya benar-benar harus mereka cari supaya Intellect Center-nya benar-benar aman gitu. Dan sekarang dua punggawa dari teman-teman Torat sepertinya bakal memberikan informasi secara akurat. Dan sekarang kita juga bakal beralih yang dimana Framtopia ternyata udah pecah perang. Ada satu orang dari Pokok yaitu Ras yang hampir saja kena. Karena XP-nya benar-benar sangat low banget Fiska. 8 XP yang tersisa masih kena silent juga dari A124. Dan kita juga bakal ngelihat dari Pokok Star. Yang dimana mereka masih mencari informasi. Teman-teman dari Persis benar-benar agresif. Baby Moon, Persis Esports ini terkenal sebagai tim yang suka menabrak. Namun kita akan berpindah menuju ke sisi lain. Sudah ada Rock Esports dan juga Dewa United yang memang mereka ini saling bersinggungan dari segi drop point. Sudah berada di area Twin Bridge. Kalau di Bekasi ini nih ibaratnya kayak jembatan BKT nih ya. Aduh. Yeah! 17 dapetin 3 player dan akhirnya Rock Esports harus hashtag 12 di map kita yang kelima. Aduh gantian aja nih hashtag 12-nya dan kita juga masih ngelihat POV dari Framtopia yang sepertinya Pokok Star berhasil untuk mendapatkan 2 personil dari Persis. Bun, yes. Applause go untuk para EVOS. Garis keras datang tanpa perlu duduk. Mereka sangat semangat sekali. Keren. Kita juga menanti teman-teman dari EVOS Divine bermain. Apakah mereka bisa dapetin Buya karena antusias dari para fansnya di stadium. Namun kita juga masih melihat di dalam in-game ya Vista karena masih ada Ras yang bakal mencoba untuk nge-tapping karena depan Panzi sudah tercicil. Trading damage yang masuk dan Persis berhasil dipulangkan di tangan Sensi dari Tiger Wong Esports. Apa yang terjadi Persis? Apakah di sana ada sharing kill? Hashtag 11 bukan kabar yang baik untuk tim Persis. Dan saat ini Genesis Dogma mereka sudah sampai di atas rumah Robo seharusnya. Namun belum ada tanda-tanda dari squad yang ada di sekitaran mereka. Di arah jam 12 mereka melihat ada potensi player yang mencoba untuk melakukan poking terhadap player dari tim Genesis Dogma. Dan saat ini Genesis Dogma kembali menuju ke area Zipway karena memang mereka tidak akan keluar dari area Zipway sebelum mereka mendapatkan tanda yang positif untuk mereka berpindah menuju ke area tengah. Iya dan gue ngelihat sepertinya teman-teman dari Genesis Dogma mereka masih objektif aja dan tidak ada gangguan juga dari teman-teman Genesis Dogma karena Dewanya juga aku Dewa. Kenapa jadi Dewa? Mentang-mentang dari Dewa baru aja memulangkan teman-teman Rox. Maksud gue itu gue mau ngebahas adanya singgung-singgungan antara Rox dan juga Dewa. Yang peperangannya udah pasti cepat dan memang tidak bisa terhindarkan. Karena posisinya Dewa diunggulkan dengan senjata yang dia dapat gitu. Gue ngos-ngosan banget karena gue ngerasa energi gue terserap sama EVOS Fams Cup. EVOS Fams Cup. Kalau misalkan dibilang EVOS garis keras lebih tepatnya ya. Karena apa? Karena EVOS garis keras tanpa perlu mereka duduk, mereka seru semangat. Dan ada lawan tandingnya juga yaitu adalah teman-teman dari Kingdom. Wow. Tapi kita lihat dulu nih Fiska, ada sang Predator. Ada Mormal yang berhasil untuk mendapatkan 10 kill. Emang boleh? Emang boleh, umur 16 tahun jadi MVP di round yang keempat. Oh boleh dong. Dan emang boleh. Gue berharapnya masih ada counter dari Abai. Harusnya. Karena Abai tadi sebelumnya bisa menjadi MVP of statistik ya. Karena memang dia menguasai dari MVP overall di tiap match day-nya. Dan sekarang kita melihat dari segi POV player. Teman-teman dari Morty. Mereka nampaknya keluar dari area museum agak bosen di game ini karena gak ada lawan mereka, gak ada Kagendra. Bahkan tim Pokok Star juga mereka langsung mengerucut untuk masuk ke area tengah agar mereka bisa menghindari fight antar Morp Team. Karena mereka tahu Morp Team sebelum mereka bisa mendapatkan Buya, Morp ini terkenal dengan identik mereka bisa melakukan sergapan secara cepat menuju
menuju ke area Farmtopia langsung naik ke atas. Dan gue ngelihat harusnya tadi ada satu personil dari Pokostar yang mempunyai dinokular. Kalau misalkan mereka mau rotasi itu harusnya mereka langsung keluarkan satu dinokularnya. Benar. Dan mereka harusnya bisa lega untuk coba untuk rotasi ke area map tengah. Karena kalau misalkan kita ngelihat tadi map tengah juga tidak terlalu ramai ya. Benar. Kayak dan sekarang belum ada peperangan. Kalau ramai udah pasti Stadium Free Fire Master League dong. Oh iya dong. Itu dia. Pasti dong karena benar-benar panas banget ya kan. Kita juga masih melihat dan menanti peperangan yang panas antara 10 tim yang tersisa. Karena sepertinya di area Nextera itu tidak ada senggol-senggolan lagi. Tidak ada senggol-senggolan kecuali tadi adanya 2 squad yang pulang duluan. Iya. Setelah itu nggak ada lagi. Senggol-senggolan, Persis dan juga Rocks Esports tidak bisa menikmati map yang kelima secara all out. Karena apa yang tadi gue bilang di awal, Persis ini adalah salah satu tim dengan agresivitas yang tinggi dan mereka bermain dengan resiko yang besar. Dan sekarang Morph Team, oh my god, 61 poin langsung berada di pemuncak klasemen di hari ini. Ini gap poinnya jauh loh. Kalau kita lihat 2-3-nya yaitu Arariku Kazu dan juga Onyx Olympus yang sama poinnya 48. Jadi harusnya kalau misalkan Morphia benar-benar stabil sampai hari esok, kemungkinan mereka udah pasti mendapatkan 14 poin. Ya itu kan? Dia 14 poin walaupun kelihatannya kecil ya. Tapi tidak untuk babak grand final. Untuk grand final lu dapat 14 poin di awal tuh kayak benefit ya nggak sih? Dan sekarang kita melihat ada pertarungan antara teman-teman dari tim Bigetron Delta plus ada RRQ di sana yang dikuasai di area Rustown yang akan kita lihat juga area Next Circle ya berada di sekitaran Team RRQ. Mereka nggak boleh kalah dari fight ini karena kalau misalkan mereka kalah mereka akan nge-giveaway circle selanjutnya dan ini akan menjadi tricky. Setelah mereka udah memanfaatkan Rustown gak bakalan ada tim yang melakukan backstabbing kecuali Dewa United aja. Benar, gue setuju. Tapi kalau misalkan posisi zonanya udah terpental dari Bigetron yang artinya 2 personil dari RRQ nggak boleh mati. Kalau misalkan mati posisinya akan berbeda lagi. Kemungkinan teman-teman Bigetron bakal mengarah ke Rustown. Karena tadi kita ngeliat di minimap itu masih ada teman-teman Onyx Olympus yang harusnya mendengar tembakan-tembakan Bigetron terhadap RRQ. Itu dia dan bahkan kita tidak melihat ada kehadiran dari tim EVOS Divine karena mereka melakukan gameplay yang lumayan signifikan pasif. Dan sekarang kita melihat ada yang fight selanjutnya dari Morph Team dan juga Torat di sana udah ada Beo yang tidak bisa diselamatkan dan bahkan di lain sisi ada Onyx plus Genesis Dogma yang bertarung juga untuk memperebutkan siapa yang terkuat di area Zipway dan akhirnya Mal akan langsung melakukan rush. Dimitri digunakan untuk melakukan pengamanan terlebih dahulu dan akhirnya Dark Cold support fire yang baik Mal tumbang begitu saja. Koja mencoba untuk maju dan akhirnya Koja mendapatkan seorang North dan akhirnya North juga akan langsung dikonfirm menjadi kill 2 melawan 2 dari Torat dan juga Morph Team saat ini akan terjadi. Namun satu player dari kejauhan akan membantu dan frag grenade Ikal sangat mantap sekali membuat Morph Team harus cabut dan ada satu player yang tersisa itu langsung ke museum dan juga akan melakukan reviving terhadap 3 kawannya kembali. Iya tapi apakah masih bisa untuk dilakukan reviving yang harusnya satu personil yang tersisa dari Morph itu tidak mempunyai koin. Jadi karena vending machine itu harus menggunakan satu item yang bisa untuk melakukan reviving terhadap 3 orang temannya yang sudah tiada. Dan itu membutuhkan waktu, timing yang lama. Namun kita bakal ngeliat ke dalam in-game. Karena Bigetron sepertinya bakal all-in terhadap RRQ. Kita juga bakal ngeliat Baldo sudah terkena satu silent. Oh tidak. Banaspati udah akan langsung digunakan namun sayang sekali Orion saat ini kurang begitu efektif. Dex terjatuh dan sudah ada 3 punggawa dari tim RRQ yang mencoba untuk naik menuju ke area atas. Abai berhasil mengamankan sang player Sukabumi Swipe di sana dan juga ada Abai yang berhasil mendapatkan keong pula. Ini akan menjadi bencana di mana tim RRQ pula bakalan diganggu oleh Dewa United yang bisa melakukan backstabbing seperti yang tadi gue bilang. Mereka cuma punya musuh Dewa United di area jam 6 yang nggak ada lagi kecuali Dewa. Dan ternyata Dewa melakukan backstabbing secara cepat tanpa perlu menunggu mereka menang team fight dulu lawan tim RRQ atau bahkan Bigetron. Ya dan opportunity sih harusnya untuk RRQ karena mereka yang menyisakan satu player aja maksud gue. Itu langsung back off. Langsung coba untuk narik ke area bawah, coba untuk melakukan reviving. Dan sekarang peperangan benar-benar akan stabil antara 2 tim. Tapi gue nggak tahu di mana satu orang yang tersisa harusnya. Morph Team ternyata kembali menuju ke dalam game dan pastinya Bigetron Delta dipulangkan di hashtag ke-10 saat ini. Kita juga melihat Dewa United masih tetap bertahan di kompon di area
perang antara Bigetron dan juga RRQ. Dan saat ini mereka sedang menikmati benefit-benefit tersebut dan juga advantage yang tersisa. Abai mencoba menghidupkan ketiga kawan mereka kembali dan saat ini RRQ berpotensi untuk bertemu dengan tim EVOS Divine. Wow, akhirnya EVOS bakal mengeluarkan taringnya yang dimana Bion berhasil untuk mendapatkan satu personil dari seorang lawannya. Valdo akan menjadi bulan-bulan dan juga antara Bion yang menggunakan satu sniper. On point sekali, 2 tembakan dari sniper bahkan 3 karena Valdo berhasil untuk di end begitu saja. Lihat TWE di sana berhasil mendapatkan beberapa kill gratis dan bahkan mereka itu lawan tim yang baru aja turun dan juga kembali menuju kehidupan saat ini. Karena apa? Karena reviving yang dilakukan tadi dari seorang Ambot ini membuat mereka kembali berempat. Namun ketika hilang kembali jadinya nihil lagi nih Mort. Dan sekarang kita melihat adanya Pokostar sebagai seorang support saat ini. Faiz akan menjalankan tugasnya. Ditambah Pokostar memiliki banyak sekali musuh untuk di area Farmtopia. Salah satunya adalah tim Torat dan juga Tiger Wong Esports yang mencoba untuk melakukan upaya penetrasi. Tapi ternyata TWE lawan mereka bukan tim Pokostar. Melainkan lawan mereka adalah tim EVOS Divine. Saat ini pilihan yang mantap untuk tim TWE karena mereka bermain dengan resiko. Ya, namun hati-hati. Hampir aja semua Hydro. Nggak lucu ya tereliminasi gara-gara kegencetan sama semua Hydro. Namun Jojo masih ngepredik di balik luar ada siapa. Harusnya tidak ada siapa-siapa. Tapi bagus ya prediknya benar-benar make sure. Supaya jalannya mulus banget dari seorang Jojo. Tadi Suman Hydro juga langsung dicek sama Jojo tapi tidak tertarik. Dan sekarang tertariknya untuk mendapatkan poin eliminasi. Hati-hati. Ada tembakan-tembakan juga kah yang akan dikeluarkan oleh Pokostar. Karena Pokostar sedang menanti. 2 tim ini benar-benar pecah perang nih Fiska. Betul, pecah perang terjadi dimanapun dan bahkan sekarang Dewa United dengan 10 poin eliminasi mereka masih bisa bertahan dengan 4 player mereka. Dengan adanya 1 kali reviving itu tidak berpengaruh banyak atas Dewa dan bahkan Mr. 17 mengamankan board guys dan ini akan menjadi nyawa terakhir untuk tim Genesis Dogma yang langsung dipulangkan di hashtag ke-8. Borga ya ampun Mr. 17 curang kan Borga tadi pakai panci. Dia pakai Trogon ya udah pasti menang mutlak Mr. 17 gitu. Nah sekarang kita bakal ngeliat EVOS Divine yang ternyata tersisa 2 personil saja Fiska. Ini positioningnya udah pasti nggak enak banget. Abak sudah langsung tercicil begitu saja. Bahkan XP-nya benar-benar sangat low. Bion mau ngapain? Bion bakal mencoba untuk nge-cover kah? Karena sepertinya Bion juga akan kesulitan dengan adanya pergerakan dari awas granat ya Bion. Ya ampun Bion. Bion, yang benar saja itu celah sangat kecil sekali dipaksa membuka granat dan akhirnya Abak saat ini masih standby di area jalur MRT kalau di Jaksel ya. Dan sekarang kita masih mencoba untuk melakukan upaya penahanan terlebih dahulu di mana ada tim Dewa United yang bertemu terlebih dahulu dengan tim Onyx Olympus ditambah RRQ ternyata di sana mereka masih tersedia 1 player sisa one and only Abai dan ini akan menjadi player yang ciamik yang dimana MVP diborong sama Abai dan pasti Abai akan membuktikan di game ini Baby Bun. Oke, namun kali ini kita bakal lihat pembuktian dari Sam 13 yang bakal mencoba untuk nguring dirinya tapi kita juga bakal lihat dari Mr. 17 bakal coba untuk naik ke atas. Hati-hati. Satu persatu glow sudah langsung dikeluarkan. Bakal di jump shoot begitu saja menggunakan satu persatu. Tapi Mr. 17 agak kesulitan dengan angle yang dia punya. Oke, satu horizontal yang bakal coba untuk dimaksimalkan. Tapi tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Ray. Langsung dia begitu saja. Berhasil untuk mendapatkan seorang Red sekali ini. Virus menjadi langsung survivor kan. Dewa United dipulangkan detik ke-7 Fiska. Oh my god, ini bukan hal dan juga pertanda yang baik. Teman-teman dari Onyx Olympus mereka bisa bertanda bahkan RRQ Kazu harus puas di posisi ke-6 karena diacak-acak sama Abak satu playernya. Ya ampun, Abai bertemu dengan Abak. Memang boleh dari segi nickname aja mirip gitu ya. Dan bahkan sekarang kita akan melanjutkan kembali pola serangan dari tim Tiger Wong Esports yang berada di bagian lower ground. Mereka kelihatannya sangat diam dan sangat silent namun mematikan. Kocel Jojo hilang, hanya tersisa 1 punggawa. Nampaknya di sana yang masih bertahan dari seorang Jojo tidak bisa bertahan dan akhirnya harus tumbang pula di hashtag yang kelima. Gue bisa bilang positioning dari teman-teman Onyx itu sangat diuntungkan banget. Seenggaknya mereka masih bisa untuk bermain dan masih ada timing dengan adanya jembatan rusak atau itu apa namanya? Broken Bridge ya? Broken Bridge. Oke, tapi kalau kita ngelihat posisi dari Darkol, wah ini sih enak banget. Di atas rumah Robo ya? Di atas rumah Robo dan gue bisa bilang rumah Robo tuh bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau misalkan zonanya tuh masih berpihak kepada teman-teman dari Tora. Tinggal nunggu nanti dibangun lagi karena kan rumahnya Robo. Enggak, itu Robo. Robo ya, beda. Tapi, oh my god!
Darkol langsung diras oleh satu player dari Onyx dan bahkan di sana sudah ada Dimitri yang digunakan secara singkat dari seorang Darkol. Darkol mencoba untuk repositioning terlebih dahulu, namun dua player tersebut terlalu mengancam Darkol. Masih bulak-balik gaming layaknya setrikaan yang nampaknya langsung ada satu mid launchpad juga digunakan. Takut di sana dan akhirnya Darkol pun tumbang. North dan juga Luziers berjuang berdua saja. Ini bukan pertanda baik di mana rumah Robo sudah akan langsung menjadi pusat atensi di circle kita yang di menit 15 ini, Baby Moon. Aduh sayang banget itu Lim fisikanya Darkol masih belum bagus ternyata ya. Dan sekarang kita juga bakal ngeliat dari seorang Lim bakal mencoba untuk melemparkan granat ke arah teman-teman dari Torat. Hati-hati Lim ternyata di counternya sama yang 79 langsung tumbang begitu saja. Misalkan satu orang saja dari Dir. Dir juga gak akan mampu karena Bogustar harus dipulangkan di posisi dan menyusul Onyx Olympus. So, ini dia Torat yang berhasil mendapatkan Buya untuk di map yang kelima. Walaupun Ya. Darkolnya diras, Betul. nggak apa-apa. Ilmu fisikanya nggak dapat, nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena tiga teman-temannya yang di bawah itu benar-benar masih bisa mengamankan posisi aja. Gue ngeliatnya tadi ya, Fiska. Dua orang yang dikirim. Dua orang yang dikirim dari ini Onyx. ngebikin Darkol juga kena mental menurut gua. Karena Iya. banyak step di sekitaran dia dan dia juga udah langsung nge-pop up Dimitri. Ini adalah salah satu jalan safe untuk Darkol. Tapi setelah Dimitri durasinya udah habis, dia langsung buka mini launchpad buat pindah. Tapi nyangkut Bun. Nyangkut dan pertama juga ada cicilan dari Ray nggak Nah, sih? itu. Ray tuh nyicilan pakai sniper dengan jarak seperti ini udah Ya. pasti kena badannya. Dan gue ngelihatnya kalau misalkan Darkol memilih untuk turun. Padahal sebenarnya potensi dia turun tuh masih bisa. Dia nggak berbuat itu karena apa? Karena masih ada Poko yang coba untuk menanti di bawah. Betul. Makanya gambling banget ya pilihan dari Darkol nih. Udah kayak pilihan hidup ya.